Setelah identitas Leak terungkap sebagai seorang plunderer dan komandan dari Baron Merah yang mengakhiri penyerangan Misuka, sekarang kita masuk ke lanjutan ceritanya, di mana Leak menghadapi krisis baru setelah identitasnya terungkap dan munculnya karakter baru bernama Smelman Buff. Setelah kekacauan dari serangan Misuka berakhir, Leak dan lainnya kemudian bersembunyi di dalam hutan. Jail yang menjadi salah satu orang penting dalam tentara kerajaan kemudian menuju ibu kota untuk bertemu komandannya, Alexandrov Grigovich, yang ternyata ayah dari Jail. Di sini, Jail menceritakan tentang insiden sebelumnya, di mana ada pasukan seperti dirinya dengan baju berwarna hitam. Alexandrov memberitahu Jail bahwa dirinya harus menghindari urusan dengan pasukan tersebut karena mereka adalah unit spesial yang dikhususkan untuk kegiatan pemusnahan. Alexandrov juga memperingatkan Jail untuk tidak berbicara dengan pasukan tersebut karena mereka punya mata dan telinga di mana-mana dan bisa membuat Jail menghilang dari muka bumi dalam sekejap. Alexandrov kemudian menambahkan bahwa Red Baron yang baru saja berurusan dengan Jail adalah pahlawan manusia yang berasal dari 300 tahun yang lalu. Kemenangan umat manusia didapatkan lewat aksi Leech sebagai komandan dengan grup pemusnah massalnya yaitu Red Baron. Di sini Jail tidak percaya ada manusia yang bisa hidup selama 300 tahun. Namun Alexandrov bilang kalau semua member Red Baron berhenti menua karena eksperimen yang mereka jalani. Setelah banyak berbicara tentang unit spesial tadi, Alexandrov kemudian membuat poin sebenarnya dari Jail. Dirinya tahu kalau Jail berbohong, maka poinnya akan turun. Jadi Alexandrov bertanya, apa Jail tahu posisi dari Leech? Saat bilang tidak, poin Jail berkurang. Di sini Alexandrov langsung memberikan pilihan pada Jail, yaitu menyerah sekarang atau berangkat menangkap Leak agar dirinya tidak menjadi target dari unit spesial kerajaan. Setelah pembicaraan tadi, Jail kemudian berangkat ke tempat persembunyian Leech dan yang lainnya. Di sini Jail memberitahu Leech bahwa dirinya telah menjadi buronan setelah insiden sebelumnya. Leech dengan mudah menyerah agar semuanya bisa selamat, namun diprotes oleh semua orang. Di sini Jail kemudian menyerang semua orang agar tidak bisa bergerak dan siap membawa Leech. Tapi Nana muncul untuk menampar Jail dan mengatakan kalau dirinya tidak boleh cuma menjadi pendengar di pasukan kerajaan, tapi juga harus mengikuti kata hatinya sendiri. Di sini Nana kemudian mengungkap identitasnya juga, bahwa dia adalah member dari Red Baron yang punya kemampuan untuk menjelajah waktu. Makanya Nana mengirim semua orang ke masa lalu agar mampu mengubah masa lalu yang tidak mampu dia lakukan. Setelah sampai di masa lalu, Hina, Line, Jail, dan Pel merasa bingung dengan lingkungan yang mereka lihat. Kebingungan ini makin menjadi-jadi saat mereka melihat Misuka memanggil Leech dengan nama aslinya yaitu Rito. Kemudian dia menarik Rito menuju ke sebuah gedung. Dalam gedung tersebut, grup ini makin bingung karena teknologi di masa lalu malah lebih baik dari masa depan di kehidupan mereka. Waktu pun berlalu, mereka semua kini berkumpul dalam sebuah gedung untuk penyambutan siswa baru. Secara tidak sengaja, Hina terjatuh karena seorang pria besar yang menabraknya. Lane sempat menyuruh pria tersebut meminta maaf, tapi si pria ini tidak peduli bahkan menyerang Lane. Jail yang melihat hal tersebut kemudian mencoba menyerang untuk mengetahui bahwa dirinya ternyata tidak bisa menggunakan kemampuan baja miliknya. Di sini, dengan mudah Jail dihajar oleh pria tersebut hingga akhirnya Misuka datang untuk menghentikannya. Diketahui nama laki-laki tadi adalah Do-an yang kemudian ingin membuli Misuka, tapi kemudian karakter baru bernama Sakai juga muncul. Di sini, tanpa disadari Hina, Rito juga muncul sambil menikmati apa yang dia lihat. Merasa malu, Hina dengan refleks menginjak-injak Rito yang berada di bawahnya. Nah, setelah konflik tadi, upacara penyambutan pun dimulai, di mana seorang komandan bernama Alan mengatakan kalau semua orang di ruangan ini sudah bukan warga biasa, melainkan tentara yang akan dilatih. Setelah itu, seorang instruktur perempuan bernama Virenda muncul untuk menjelaskan bahwa mereka dibutuhkan setelah terjadinya perang nuklir di dunia. Nah, di sini sebelum Virenda banyak bicara, kepala sekolah dari gedung tersebut muncul, yaitu Smelman, yang tentu saja tidak
asing bagi grup Hina karena nama Smelman pernah disebut oleh Nana sebagai mode berserker dari Lich. Di sini, Smelman kembali membaca buku anak-anak tentang kura-kura dan kelinci yang dianggap aneh dan ditertawakan beberapa orang. Smelman sempat menyuruh mereka berhenti tertawa, tapi karena tidak mau berhenti, Alan kemudian menembak salah satunya sebagai konsekuensi. Di sini semua orang panik dan berlarian untuk keluar dari gedung, tapi gedung tersebut terkunci dengan rapat. Alan kemudian mengarahkan senjatanya ke Hina dan bilang kalau Hina juga harus hilang karena tidak ada tempat untuk perempuan cengeng di medan tempur. Sebelum menarik pelatuknya, untung saja Sakai berhasil menyerang tangan Alan. Setelah bicara, Alan dengan mudah menyerang Sakai dan bilang kalau medan perang tidak butuh belas kasihan. Dalam kekacauan ini, siapa sangka kalau Rito kemudian muncul dan mengancam untuk membunuh kepala sekolah. Si kepala sekolah bilang kalau cara Rito salah dan harus mengancam dengan cara berbeda. Tapi apakah Rito punya keberanian? Tentu saja tidak. Nah, Rito kemudian melompat ke belakang dan mengatakan kalau dirinya tidak ingin melakukan kekerasan. Disinilah grup Hina sadar kalau bocah bernama Rito tadi beneran adalah Lich. Setelah melihat aksi Rito, Smelman kemudian mengeluarkan aura membunuh ke seisi gedung, di mana semua orang hampir KO kecuali Rito. Di sini, Virenda kemudian muncul dan memberitahu fakta bahwa semuanya cuma settingan. 3 orang yang ditembak Alan cuma kena peluru cat. Alasan mereka melakukan settingan ini karena mereka mencari anak istimewa dalam perekrutan tersebut. Setelah acara penyambutan tadi selesai, semua orang berada di kantin. Di sini Jael bilang kalau tindakan Alan memang settingan, tapi aura membunuh yang dipancarkan oleh Smelman itu sangat nyata. Di tempat lain, Alan dan Smelman bertemu, di mana Smelman bilang kalau rekrutan mereka tahun ini ada yang spesial dan itu datang dari Rito. Di hari yang sama, Pel yang sudah mahir menggunakan komputer memperlihatkan sebuah fenomena bernama Alting. Namun, fenomena ini tidak bisa dijelaskan secara rinci karena informasi terhadap hal tersebut sangat dibatasi. Di momen ini, Alan kemudian muncul dan menjelaskan kalau Alting adalah semacam dewa yang turun di Jepang untuk mengakhiri perang nuklir. Alting memiliki kemampuan untuk membuat aturan baru bagi umat manusia agar mencapai kedamaian. Namun, Alan menambahkan, meski Alting ada, sekarang keadaan masih jauh dari kata damai, makanya mereka terus merekrut orang untuk menjadi pasukan tentara. Mendengar penjelasan ini, Pel punya teori menarik bahwa Alting di masa depan adalah penyebab mengapa penduduk Althea memiliki poin yang membawa mereka ke Abyss saat poin mereka menyentuh 0. Untuk menunjukkan ketertarikannya pada Rito, keesokan hari Smelman bertemu dengan Rito muda. Dirinya bilang kalau Rito akan jadi tentara unik yang tidak membantai orang, tapi saking kuatnya Rito akan membuat musuh mereka menyerah. Mendengar hal ini, Jael tidak yakin dengan apa yang disampaikan Smelman. Makanya Jael masuk ke fasilitas rahasia dan mendengar para instruktur berbicara. Ternyata Smelman punya misi untuk mereplikasi kekuatan Alting menggunakan bocah yang dibuat menjadi tentara dengan proyek rahasia bernama Project Baron. Awalnya, proyek ini cuma melibatkan tikus percobaan yang menggila karena kekuatan dari Ballot Holder. Tiap kali tikus ini mengamuk, Smelman adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghentikan tikus tadi menggunakan sihir es. Di sini Jael tidak percaya dengan apa yang dia lihat karena sebelumnya dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tapi Smelman dengan mudah menggunakan sihir miliknya. Mendengar ada yang tidak beres, Alan kemudian keluar. Namun untung saja Jael sudah kabur dengan bantuan dari Nana. Dalam ruangan Nana, dirinya bercerita bahwa dirinya adalah Baron pertama, yaitu Baron of Knowing. Dia juga menjelaskan bahwa kekuatan Smelman yang dilihat Jael adalah hasil dari genetik unik milik Smelman yang bisa menggunakan kekuatan balot tanpa punya poin. Makanya Smelman ingin mengalirkan DNA-nya pada beberapa bocah dalam proyek Baron, termasuk Nana, Rito, dan Sonohara bersama 4 orang lainnya. Di sini Nana juga memberikan sebuah memory card yang menjadi alasan Jael dan yang lainnya ke masa lalu. Saat keluar dari ruangan Nana, Alan kemudian menemukan Jael. Di sini Jael sadar bahwa Alan adalah ayahnya di masa lalu. Jael kemudian menceritakan semuanya pada Alan, mulai dari insiden Misuka sampai dengan mengapa mereka kembali ke masa lalu. Secara ajaib, Alan kemudian percaya dengan Jael.
Mereka pun sempat latih tanding. Di momen berikutnya, Smelman membagikan senjata abad pertengahan pada semua siswa. Dirinya pun bilang, kalau dalam waktu dekat senjata api tidak akan berguna melawan senjata abad pertengahan. Di hari berikutnya, di ruang eksperimen Baron, Smelman merasa tertekan dengan tuntutan Virenda yang merasakan banyak hal yang tidak beres dalam eksperimen bersama tikus lab. Hal ini disebabkan tikus-tikus ini tidak bisa mengatasi aura membunuh dari Smelman. Makanya Virenda bilang kalau percobaan harus diteruskan menggunakan genetik manusia kuat, yaitu Rito. Setelah itu, secara mengejutkan Rito langsung setuju dengan percobaan tersebut dan menjalani operasi sebagai salah satu dari eksperimen Baron. Mendengar hal ini, semua orang termasuk Hina dan lain sebenarnya ingin menghentikan operasi tersebut. Namun Jael tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggu karena jika operasi Rito tidak berhasil, maka Althea di masa depan mungkin tidak akan bisa ada. Saat operasi dari Rito berjalan, siapa sangka kalau sebuah negara menyerang sekolah mereka. Di sini, saat Misuka akan ditembak oleh tentara yang menyerang, Do-an sempat muncul dan melakukan kekacauan. Hal ini pun dimanfaatkan oleh yang lainnya untuk menyerang dan bertahan. Sayangnya, para musuh ini juga memutus sambungan listrik pada waktu tersebut yang membahayakan proses operasi dari Rito. Di sini semuanya bergabung untuk menuju ke ruang energi agar listrik kembali mengalir. Di saat inilah Alan terkena basoka yang kemudian memberikan luka di dahinya seperti di masa depan. Saat berhasil menyalakan listrik, Rito pun bangun dengan kondisi di mana rambutnya telah berubah menjadi putih. Smelman yang juga sadar kemudian memberikan Rito sebuah pedang yang membawa kekuatan Ballot Holder. Awalnya Rito tidak mengerti apa-apa dan langsung menuju medan perang. Saat tiba, Rito sulit beradaptasi dengan kekuatan barunya, namun tidak butuh waktu lama. Rito mampu mengendalikan kekuatan kecepatan yang dia miliki. Di kondisi ini, Rito dengan mudah membantai semua penyerang dan mendapatkan titel sebagai Baron of Flashing Strike. Nah, karena momen inilah adalah pertama kalinya Rito melakukan penyerangan, dirinya tidak tahan melihat dan mencium bau darah. Makanya dia kabur dan muntah di belakang sekolah. Di momen ini, Hina muncul dan mencium Rito. Kemudian mengatakan kalau apa yang dilakukan Rito adalah permulaan dari perjuangannya sendirian sebagai seorang baron. Makanya Hina berjanji bahwa 300 tahun di masa depan, dirinya akan berada di samping Rito, kemudian menjadi istrinya dan mereka akan memiliki anak, agar Rito tidak merasa kesepian. Makanya Hina menyuruh Rito berjuang hingga mereka kembali bertemu. Di momen inilah grup dari Hina, Jael, Line, dan Pel bercahaya dan mereka kembali ke masa depan. Setelah grup dari Hina kabur, perang dunia pun pecah di masa lalu, di mana Rito menjadi lini depan dari pasukan unit rahasia Smelman. Di sini Rito sudah mulai terbiasa dengan kekuatannya dan bisa membunuh siapapun. Di momen ini jugalah Rito sudah mulai menggunakan topeng miliknya. Di lain waktu, pengumuman operasi Baron juga berhasil pada 4 orang lainnya, yaitu Alan, Sakai, Do-an, dan Misuka. Dengan keberhasilan ini, cuma butuh waktu 2 tahun bagi Smelman mengumpulkan semua 7 ballot holder dan membangun negara utopia miliknya bernama Althea. Di sinilah semua bermula. Althea merupakan negara terbang yang ada di atas langit buatan Smelman yang memiliki populasi sendiri. Mereka yang mencapai poin 0 yang diserap ke Abyss ternyata tidak langsung mati, tapi mereka dikirim kembali ke permukaan. Nah, untuk tetap terbang, Althea membutuhkan tenaga dari permukaan yang membuat semua orang di permukaan hidup sengsara. Hal ini kemudian sempat diketahui oleh salah satu baron, yaitu Sakai, yang kemudian mencuri salah satu ballot holder. Tanpa bergeming, Rito langsung menyerang Sakai tanpa ampun karena Rito telah menjadi tentara setia bagi Smelman. Setelah pertarungan ini, Rito jatuh koma dan saat terbangun, dirinya harus menerima kenyataan bahwa seluruh temannya sudah meninggal di permukaan. Dari sinilah Rito kemudian berubah nama menjadi Lich dan kabur bersama Nana dari Smelman 300 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Lich tidak pernah mencabut topengnya dan terus berdiam diri sampai dirinya bertemu dengan Hina. Nah, di masa depan, Jael dan lainnya sudah tiba ke lokasi Lich dan Nana. Di sini Jael sempat memukul Lich kemudian memberikan memory card yang diberi Nana kecil. Dalam memori ini ternyata tersimpan video Nana muda yang bersedia jadi istri Lich dan perjalanan 300 tahun mereka di mana Lich tidak pernah bicara. Bahkan Nana berasumsi kalau Lich tidak berbicara dengan dirinya karena dia mengingatkan Lich pada masa buruk waktu perang.
Di sini, Leech kemudian menangis sedih dan memeluk Nana untuk meminta maaf. Dirinya mengaku kalau dirinya kemudian berdiam diri karena masih depresi dan tidak bisa tersenyum. Dirinya tidak ingin membiarkan Nana melihat senyum palsu dari dirinya. Di momen berikutnya, Hina berhasil menangkap Leech dengan jebakan hewan sederhana. Dirinya pun menanyakan kenapa Leech terus menghindarinya. Di sini, Leech bercerita kalau dia sebenarnya kenal dengan ibu Hina, yaitu Sukina Pharaoh. Sukina adalah manusia unik yang bertahan selama 300 tahun meski tidak mengikuti prosedur operasi Baron. Dirinya merupakan istri dari Sakai yang merupakan anggota Baron yang pernah mencuri ballot holder milik Smelman yang juga dieksekusi oleh Leech. Makanya Sukina melakukan hal yang sama dengan Sakai, yaitu mencuri ballot holder milik Smelman 5 tahun yang lalu. Mendengar hal ini, Hina sempat shock dan kemudian berkumpul dengan yang lainnya. Di momen ini, Leech ternyata meracuni semua orang dengan obat tidur karena dia ingin menyelesaikan semua urusannya sendiri. Namun seperti yang diduga, Jail malah tidak tertidur. Di hari berikutnya, semua kejadian menggemparkan terjadi di mana unit rahasia milik Smelman mulai melakukan serangan pada pasukan kerajaan Althea. Di sini Alexandrov sempat membuat meeting darurat namun tetap menemukan jalan buntu. Makanya dirinya akan mencoba berkomunikasi pada Raja Althea untuk langkah selanjutnya. Di tempat lain, Leech dan Jail kembali bertemu. Jail bilang kalau Leech bertindak pengecut karena tidak berani pamitan pada yang lainnya. Di sini, Leech kemudian menimpali kalau dirinya hanya tidak ingin membiarkan yang lainnya terluka. Di sini, Leech dan Jail terus beradu pembicaraan hingga keduanya saling sundul dan Leech pun mulai meluncur ke medan perang meskipun dia masih berharap untuk bertemu Hina terakhir kalinya. Saat sampai di medan laga, Leech tidak menyangka kalau dirinya akan bertemu Do-An yang merupakan Baron pemilik kekuatan gravitasi. Dengan mudah, Do-An langsung mampu menahan pergerakan Leech hingga dia tidak sadarkan diri. Siapa sangka beberapa waktu kemudian seluruh tim dari Hina muncul untuk menyelamatkan Leech di bawah bebatuan. Belum lama bertemu Leech, semuanya kemudian dikepung oleh unit rahasia milik Smelman. Semuanya pun ditangkap dan dibawa ke tempat persembunyian Smelman. Smelman yang datang ke sana kemudian menyuruh Do-An untuk membuat 3 orang di hadapannya menjadi pemilik genetik Baron. Namun Do-An tidak ingin menjadikan 3 orang tersebut sebagai Baron karena menurut Do-An yang berhak menjadi Baron hanyalah mereka yang tersiksa berperang di permukaan 300 tahun yang lalu. Makanya Do-An kemudian melepaskan ketiganya untuk kabur. Namun sayangnya saat kabur, Hina malah menjatuhkan ballot holder miliknya yang ditemukan Do-An. Di sini Do-An pun emosi karena melihat ketiganya adalah pengancam kehidupan Althea yang susah payah didirikan oleh para Baron lewat perang 300 tahun lalu. Makanya Do-An berencana membunuh ketiganya, tapi Line tetap bisa kabur meski menderita cedera yang lumayan parah. Di posisi ini, Hina kemudian mengatakan pada Do-An bahwa dirinya percaya kalau mereka akan diselamatkan oleh Leech. Makanya Do-An bilang kalau dia akan menunggu Leech hingga esok hari sebelum mengeksekusi Pale dan Hina serta Nana yang ternyata ada di lokasi. Saat kabur, Line pun sampai di lokasi Leech. Setelah dirinya mencoba memberi nafas buatan, Leech tidak kunjung sadar hingga Line jatuh kehabisan darah. Untung saja orang-orang dari desa Lin muncul untuk menyelamatkan dirinya. Di sini Lin masih mencoba untuk menyadarkan Leech. Akhirnya di pagi hari saat Line kehilangan harapan, Leech pun telah terbangun. Di lokasi Hina, dirinya sudah siap untuk dieksekusi oleh Do-An. Untung saja saat Do-An mulai mengeluarkan kekuatannya, Leech tiba bersama Lin. Di sini Lin diberikan kepada Pale agar Pale bisa menyembuhkan Lin. Awalnya Pale menyangkal bisa melakukan hal tersebut, hingga Leech bilang kalau dirinya mengetahui identitas asli dari Pale. Di sini semuanya pun meninggalkan Leech kecuali Hina, yang kemudian mendapatkan pernyataan cinta dari Leech dan Hina langsung bilang kalau memang sudah waktunya mereka menepati janji di masa lalu. Setelah semuanya kabur, akhirnya saatnya Leech berhadapan dengan Do-An. Di sini Leech juga meminta maaf pada Do-An karena ingin menghancurkan Althea yang merupakan tempat yang mereka bangun. Di tengah perbincangan ini, Misuka kemudian muncul dengan kepribadian sadistiknya yang membuat kondisi 2 lawan 1 seperti apa yang diharapkan Smelman.
Dalam pertarungan berat sebelah ini, Lich bahkan tidak mampu berdiri dengan benar, bahkan hampir saja Lich membangkitkan Smelman Mode dalam dirinya. Untung saja Jael muncul untuk membantu Lich. Saat Jael muncul, dengan mudah dia mengalahkan Misuka, karena Misuka tidak bisa menembak orang yang menyelamatkannya saat melawan Lich. Sekarang tinggal tersisa Lich melawan Doan. Dalam pertarungan ini, Lich bilang kalau dirinya akan melawan Althea dengan kekuatan militer baru, kemudian berkelahi menggunakan tangan kosong. Di sini Lich sempat mengingat masa lalu kalau kelemahan utama dirinya adalah tidak bisa mengeksekusi anak kecil. Makanya beban tersebut dia berikan pada Doan. Setelah itu Doan bilang kalau dirinya tidak akan membiarkan Lich memulai perang baru dengan Althea. Namun Lich tetap ingin melakukan hal tersebut karena dirinya ingin menghentikan Althea menyiksa manusia di permukaan. Di sini Doan yang mengumpulkan kekuatan besar kemudian membuat sebuah black hole yang mampu menyerap kecepatan Lich. Kemudian Lich pun terjebak dalam dimensi tersebut bersama topeng-topeng yang menyuruhnya menyerah melawan Althea. Untung saja Lich mendengar suara hina dan dirinya pun sadar kemudian menebas semua topeng tadi sehingga menghancurkan black hole milik Doan. Setelah black hole-nya hancur, Doan pun kemudian terlempar dan mengaku kalah oleh Lich. Di momen inilah Doan mengembalikan ballot holder milik Hina dan kemudian meninggalkan medan tempur. Nah, di hari berikutnya, Alain sudah sadar dari kondisi koma yang dialami. Di luar ruangan itu, Jael bertemu dengan Nana untuk mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk bermain dengan Nana setelah 300 tahun lamanya bertemu yang membuat Nana tersipu malu. Kemudian di lain tempat, Pel bertemu dengan Lich dan menanyakan bagaimana Lich mengetahui identitas asli dari Pel yang ternyata merupakan bagian unit khusus milik Smelman. Lich tidak berkata banyak, selain dirinya melihat Pel bukan menjadi ancaman karena Pel sebenarnya suka dengan Lyn. Nah, setelah kekacauan ini, Lich pun kembali berkumpul dengan semuanya dan mengatakan kalau dia berencana untuk mengumpulkan 7 ballot holder yang tersisa. Dirinya tidak ingin menghancurkan Althea, tapi mencari jalan keluar agar Althea dan kehidupan di permukaan bisa hidup seimbang. Di bagian akhir dari anime ini, Smelman kemudian merencanakan untuk mengambil alih ibu kota dengan pasukan barunya yang terlihat seperti teman kelas Lich di masa lalu. Nah, sampai sini nih anime Plunderer yang tayang 2020 kemarin. Sayangnya anime ini tidak memiliki lanjutan season 2 setelah lebih dari 3 tahun kita menanti. Padahal plot anime ini bagus dan visualnya pun menarik. Ya meskipun fans and face-nya agak berlebihan. Tentu saja kita berharap agar bisa melihat aksi Lich di arc selanjutnya. Bahkan hingga anime ini mencapai puncak pertarungan di mana Lich melawan Sakai dan juga Lich melawan Smelman. Nah, segitu dulu dari obrolan anime. Sampai jumpa di video berikutnya.